Tanggal 20 Juni 2016, liputan koran dan media langsung dipenuhi dengan berita Nijamuddin berdarah. Sehari pasca Nijamuddin berdarah, setelah mengetahui bahwa sebagian kamarnya dirusak oleh para gangster itu, Maulana Ahmad Lat langsung keluar dan meninggalkan Bangla Wali Masjid Markas Nijamuddin. Salah satu korban dari keluarga Maulana Ubaidillah Belyawi rahmatullah alaih membuat pernyataan melalui audio tentang kejadian tersebut. Dengan memandang kejadian yang demikian jahat dan sangat berbahaya ini yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah di Markas Nijamuddin, seluruh ulama India dan seluruh kaum muslimin menangis dan mengutuk keras atas kejadian tersebut. Mereka murka kepada para pelakunya dan otak pelakunya, walaupun itu adalah keluarga mereka sendiri. Kesucian jamaah dakwah dan tabligh sudah tercemari. Keagungan Markas Nijamuddin telah runtuh oleh keangkuhan dan ambisi seseorang yang tergoda oleh nafsu dan dendam. Beberapa ulama datang secara khusus kepada Maulana Sa'ad, diantaranya Mufti Abul Qasim Nu'mani, Maulana Salimullah Khan, Maulana Salman Nadwi, putra Syekh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, bahkan Maulana Arsyad Madani, sampai membatalkan sunnah itikafnya pada 10 hari terakhir Ramadan dan menjumpai Maulana Sa'ad demi menyelesaikan masalah ini. Mereka adalah tokoh-tokoh ulama penting di India pada masa sekarang ini. Namun mutiara-mutiara nasihat dari mereka tidak digubris sedikitpun dan terpaksa menjadi sia-sia di hati Maulana Sa'ad. Mereka semua harus kembali dengan kekecewaan yang mendalam. 17 Juli 2016, kesabaran para masyaikh sudah diambang batas. Berbagai cara teguran dan nasihat langsung tidak dipandang sama sekali oleh Maulana Sa'ad. Para masyaikh pun mencobanya dengan menulis surat teguran yang ditujukan kepada Maulana Sa'ad. Di antara isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Aura dan keagungan Nijamuddin selama 1 abad ini telah disabotase dengan adanya situasi belakangan ini. Pertentangan ini diisukan sebagai pertarungan kepemimpinan antara 2 orang dan pengikutnya masing-masing. Padahal yang sebenarnya adalah pertentangan antara pola kerja yang benar, manhaj di satu sisi, dengan pendirian 1 orang saja di sisi lain. Sudah sekian lama kita telah berusaha menyelesaikan masalah ini, tetapi sekarang ini para pemuja Anda telah menyerahkan persoalan ini kepada sekelompok orang yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan pemikiran Anda, dan mereka mengancam dengan penganiayaan fisik siapapun yang tidak mau tunduk patuh kepada pemikiran-pemikiran Anda itu. Inti permasalahannya bahwa orang-orang lama dari periode Maulana Yusuf dan Maulana Inamul Hasan memohon agar usaha tetap berjalan sesuai dengan pola kerja semula, yaitu periode Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, dan Maulana Inamul Hasan di bawah pengawasan Syuro. Sementara para pemuja Anda ingin memaksakan pendirian kepemimpinan keamiran Anda. Maulana Ilyas merasa tidak nyaman jika usaha ini diteruskan di bawah keamiran 1 orang. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kekurangan, dan dengan berjalannya waktu, kekurangan ini akan semakin berkembang. Solusi permasalahan saat ini, sebagaimana yang disarankan oleh Maulana Ilyas, adalah dengan keberadaan suatu jamaah khusus yang di bawah bimbingan dan pengawasannya lah usaha ini terus berjalan. Inilah pandangan serta pendirian kami semua, para orang lama dari berbagai provinsi dan orang-orang lama dari mancanegara. Anda telah memulai beberapa hal yang tidak ada pada periode-periode orang tua dakwah kita dahulu. Kami telah meminta perhatian Anda berulang kali terhadap hal ini, sehingga masalah ini sudah memecah belah kita, dan usaha ini juga terbelah. Terjadi pertentangan di setiap provinsi dan diprakarsai di setiap masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari ancaman yang telah diperingatkan kepada kita oleh Maulana Ilyas menjadi kenyataan, yaitu jika usul-usul usaha ini dilanggar, maka fitnah-fitnah yang seharusnya wujud berabad-abad dari sekarang akan wujud dalam hitungan hari. Tanda-tandanya sudah nampak di ufuk. Kedua,
Anda sudah mulai menyampaikan pernyataan-pernyataan dalam bayan-bayan Anda yang bertentangan dengan mazhab dan mayoritas jumhur ulama salaf terkenal, dan pernyataan-pernyataan tersebut diulang-ulang dan ditiru oleh para pemuja Anda. Oleh sebab itulah para alim ulama sangat khawatir ke arah manakah usaha ini menuju. Padahal dalam hal mazhab dan masail fikih sepatutnya kita mengikuti jumhur ulama. Bayan-bayan Anda juga berisi kritikan terhadap institusi-institusi agama dan pribadi-pribadi muslim. Dalam usaha ini, para orang tua kita selalu menasehati agar menghindari segala ucapan yang mengkritik, merendahkan, dan membandingkan, sehingga orang tua kita mampu membawa semua orang dan semua kalangan ke dalam usaha ini. Kita senantiasa berhajat kepada dukungan dan doa orang-orang yang bertakwa. Sebagai penutup, dengan segala rendah hati kami ingin menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kembali usaha ini melalui Maulana Ilyas dan Maulana Yusuf, telah menjelaskan setiap aspek dari usaha ini dalam cahaya Al-Quran, hadis, dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Maulana Inamul Hasan telah menata dan menetapkan pola usaha ini dengan sangat baik. Kami berazam untuk menjalankan usaha ini dengan pola yang sama tanpa perubahan, sebagaimana yang telah ditetapkan para orang tua dakwah kita itu. Jika dirasa perlu untuk ditambah suatu apapun dalam usaha ini, maka perubahan itu harus dilakukan melalui kesepakatan bulat suara syuro dari 3 negara, India, Pakistan, dan Bangladesh. Kita sudah berada di akhir-akhir hayat kita, dan bersama ini kami ingin menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan keadaan yang ada pada hari ini. Sebab itulah kami sudah tidak lagi menghadiri musyawarah 3 bulanan. Kami ingin agar usaha ini tetap dijalankan di bawah pengawasan syuro sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Jika tidak, maka orang-orang lama di negeri ini tidak akan bisa menjalankan usaha ini dengan cara yang Anda kehendaki. Namun demikian, kami akan terus buat usaha di daerah kami masing-masing. Usaha dakwah adalah maksud hidup kami. Tabligh ini adalah maksud dan kebulatan tekad hidup kami. Dan Nijamuddin adalah tanah air kami. Jika keadaan sudah membaik, insya Allah kami akan segera kembali ke Nijamuddin. Kini keadaan di seluruh dunia secara umum dan di negeri kita khususnya telah berubah. Sehingga para ahbab dalam perkumpulan mereka bukannya sibuk dengan fikir usaha dakwah, melainkan sibuk membicarakan situasi di Nijamuddin. Judul setiap pertemuan adalah Nijamuddin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penderitaan hati kita ini dan kembalikan kita kepada jalan yang benar dengan pikir usaha agama. Amin. Ditandatangani oleh Maulana Ismail Godrah, Maulana Abdurrahman Mumbai, Maulana Usman Kakosi, Haji Faruk Ahmad Benglor, Muhsin Usmani Lucknow, Profesor Sanaullah Khan Aligarh, Profesor Abdurrahman Madrasi.